Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di hari Jumat Agung ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan secara khusus mengenai kisah penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib di Bukit Golgota. Kisah penyaliban Tuhan Yesus adalah kisah yang unik, satu-satunya di dalam sejarah dunia ini. Memiliki makna pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita, umat manusia, secara khusus orang-orang percaya. Kisah penyaliban Tuhan Yesus tertulis di dalam Yohanes pasal 19 ayat 1 hingga ayat 42. Namun untuk saat ini kita akan membaca beberapa ayat saja. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang keempat tertulis demikian. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Hal yang pertama yang kita renungkan ialah bahwa orang menyalibkan Tuhan Yesus karena dengki, karena merasa agamanya sudah dihina. Padahal Pilatus sendiri tidak mendapati kesalahan Tuhan Yesus. Hal ini tertulis di dalam ayat yang keempat yang barusan kita baca. Orang menyalibkan Kristus karena dengki. Orang menyalibkan Kristus karena merasa agamanya dinista. Orang menyalibkan Kristus karena mau membela Allah. Orang menyalibkan Kristus karena hidupnya tidak mau ditegur. Ada banyak alasan orang menyalibkan Kristus, yang pada intinya orang menyalibkan Kristus karena dosa-dosa manusia itu sendiri. Berarti itu termasuk dosa saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Hal yang kedua, kematian Yesus menggenapi dan menyelesaikan seluruh rencana Allah Bapa yang sudah dinubuatkan para nabi. Hal ini tertulis di dalam ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus sejak kelahirannya ke bumi hingga pada akhir hidupnya di Bukit Golgota menjalankan kehendak Bapa di surga. Dia menggenapi rencana Tuhan Allah Bapa di surga yang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Sudah selesai menunjukkan ketaatan Tuhan Yesus terhadap kehendak Allah Bapa di surga. Sudah selesai menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah berhasil dalam kehidupannya, walaupun harus mengalami penderitaan yang sangat amat berat, dihina, diejek, ditolak oleh keluarga, oleh bangsanya, oleh umatnya sendiri, tetapi tujuan hidupnya yaitu melakukan kehendak Bapa. Itulah yang sudah selesai dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hal ini menjadi teladan bagi hidup kita, supaya pekerjaan apapun, kehendak apapun yang Allah Bapa berikan kepada kita, kita harus menyelesaikannya sampai akhir hidup kita. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari kisah kematian Tuhan Yesus, yaitu bahwa Yesus dengan sukarela mati di kayu salib. Hal ini kita baca di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-30. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Dan di dalam ayat yang ke-30 tertulis demikian, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan
nyawanya. Di sini tertulis jelas bahwa Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Tuhan Yesus tanpa dipaksa, tanpa memenuhi permintaan para ahli Farisi, ahli Taurat, tetapi dengan melakukan kehendak Bapa di surga, dengan sukarela Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Ini adalah sesuatu hal yang menarik, sesuatu hal yang unik, sesuatu hal yang luar biasa, bahwa Yesus dengan sukarela mati di kayu salib untuk menebus Anda dan saya. Betapa agung, betapa mulianya kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kematian Tuhan Yesus menggantikan kita yang harusnya terhukum. Karena salib adalah murka Allah bagi orang-orang berdosa. Yesus dengan sukarela mati di kayu salib karena cintanya kepada saya dan Anda. Tidak ada cinta yang lebih besar di dunia ini selain daripada cinta Tuhan Yesus kepada kita semua. Tuhan Yesus saja sudah rela mati di kayu salib bagi kita semua. Apalagi pada masa-masa sekarang ini, apapun yang kita minta, Tuhan akan berikan di dalam kehendaknya, di dalam kuat kuasanya bagi kita semua. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, mari kita di dalam memperingati kematian Tuhan Yesus berdampak luar biasa bagi kehidupan saya, sehingga kita semakin mencintai Tuhan Yesus dan semakin berkomitmen, memperbaharui komitmen kita untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur oleh karena kasih dan setia-Mu, oleh karena anugerah-Mu, dan oleh karena pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah mati bagi kami, yang memberi dampak luar biasa. Dosa-dosa kami diampuni, keselamatan yang kekal diberikan di surga, dan banyak berkat-berkat rohani lainnya. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau di hari Jumat Agung ini kami boleh memperingati kematian Tuhan Yesus yang sudah rela mati bagi kami, memberikan nyawanya supaya kami bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mencintai Engkau lebih dalam lagi dan membaharui komitmen kami untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus sampai seumur hidup kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pemberitaan firman Tuhan saat ini. Selamat memperingati hari Jumat Agung bagi kita sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.